Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Turmudi Habibi di Satu Pintu Official. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, sukses selalu, dan jangan patah semangat. Selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mendemokan suatu aplikasi, yaitu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP. Barangkali video kali ini dapat membantu ataupun dapat dijadikan referensi bagi teman-teman semua yang saat ini sedang memiliki tugas kuliah ataupun sedang dalam pengerjaan tugas akhir untuk skripsinya. Sebagai pengingat aja nih teman-teman, selain metode AHP, kita juga sudah pernah mendemokan suatu sistem pendukung keputusan yang lain, yaitu menggunakan metode SAW. Nah, jika teman-teman tertarik dengan SPK menggunakan metode SAW, untuk linknya itu sudah kita letak nanti di kolom deskripsi pada video ini. Lalu apa sih yang bisa kita dapatkan dari video ini? Nah, video yang akan kita buat ini nanti yang pertama kita akan mendemokan aplikasi SPK-nya menggunakan metode AHP. Yang kedua, kita akan melihatkan perancangan database-nya seperti apa. Terus yang ketiga, kita akan lihatkan source code-nya dari aplikasi yang kita demokan nanti. Terus yang keempat, di dalam kolom deskripsi juga kita cantumkan sebuah file contoh kasus dengan beserta pembahasannya serta cara menghitung secara manualnya. Jadi teman-teman bisa download filenya nanti di kolom deskripsi supaya disesuaikan dengan aplikasi yang kita buat, ataupun mungkin teman-teman punya contoh-contoh kasus yang lain, boleh dituliskan di komentar, nanti kita demokan di aplikasi yang udah kita buat. Oke teman-teman, jangan lupa ya ditonton hingga selesai. Nah, agar teman-teman lebih mudah memahami seperti apa metode AHP itu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Ataupun ingin mempelajari lebih lanjut seperti apa metode AHP atau ingin menanya-nanyakan tentang aplikasi yang kita demokan ini, teman-teman bisa menghubungi kontak admin kita yang ada di kolom deskripsi video. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasan demo aplikasinya seperti apa, dan selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Sukses selalu. Oke baik teman-teman, sekarang kita buka laptop kita. Untuk tahap awal itu kita nyalakan dulu SAM-nya, nyalakan Apache servernya sama MySQL server. Setelah ini kita nyalakan, lalu kita buka browsernya. Kita ketikkan di sini nama aplikasi kita localhost AHP2. Di enter. Jadi ini halaman awal dari aplikasi yang kita demokan, yaitu halaman login. Untuk loginnya menggunakan username admin, passwordnya admin, lalu tekan login. Pada aplikasi ini ada menu kriteria, ada menu alternatif, ada menu analisa kriteria, lalu ada analisa alternatif, lalu ada hasil kriteria sama hasil alternatif. Untuk awal kita tambahkan dulu kriteria apa aja yang akan kita jadikan penilaiannya. Ini KRT 001 itu akan otomatis dibuat. Untuk kode kriterianya kita cobakan C01. Nama kriterianya itu jarak ke pondok mahasiswa. Lalu kita save.
Oke, data berhasil ditambahkan. Ini udah jadi 1. Kita tambahkan lagi C02, yaitu jarak ke sarana pendidikan. Oke, kita save lagi. Kita tambahkan lagi C03, yaitu pesaing. Kita simpan. Kita tambahkan lagi C04, yaitu jarak dengan BTS. Kita simpan. Oke. Oh, ini ada salah ya teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Yang ketiga itu jarak dengan BTS teman-teman. C03 nya yaitu jarak dengan BTS. Lalu kita save. Kita sesuaikan dengan contoh kasus yang ada di link deskripsi video ya, jadi teman-teman nggak bingung nantinya. C04 nya yaitu pesaing. Untuk C05 nya itu luas bangunan. Nah, setelah data kriteria sudah kita tambahkan, kita ada 5 kriteria, ini udah benar semua. Lalu ke alternatif. Untuk alternatifnya itu kita menggunakan 3 alternatif aja sebagai pengujiannya. Nanti kita tambah alternatif. Itu alternatif pertama itu kita pilih aja lokasi 1. Alternatif 2 yaitu lokasi 2. Alternatif 3 lokasi 3. Nah, sudah sampai tahap ini, lalu kita analisa kembali tabel kriterianya di sini. Nah, di sini maksudnya apa gitu. Jadi ini ID perbandingannya itu B01, ini dibuat otomatis. Jadi kita menentukan dulu nih kriteria itu yang sama nilai bandingnya. Artinya seperti contoh ini, jarak ke pondok mahasiswa, untuk nilai pembandingnya itu kan kita ada yang pertama itu sama, penting dengan, atau mendekati, sedikit lebih penting. Jadi yang poin awal itu yang ini dulu. Jadi kepentingan yang sama kita samakan dulu. Nanti baru yang di bawah ini sebagai hasil perhitungannya. Jadi kita ginikan dulu, jarak ke pondok mahasiswa sama penting dengan jarak ke pondok mahasiswa. Oke, kita save sampai di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nilainya 1. Jadi nanti untuk yang nilainya 0 itu yang akan kita lakukan penghitungannya seperti itu. Kita lanjut. Jarak ke sarana pendidikan sama penting dengan jarak ke sarana pendidikan. Lalu kita save. Kita cek lagi. Oke. Yang ketiga, BTS sama penting dengan BTS. Lalu kita save lagi. Lalu setelah BTS itu pesaing, nilainya itu sama penting juga dengan pesaing. Lalu luas bangunan sama penting dengan luas bangunan. Oke, sampai tahap ini teman-teman pasti ngerti ya. Kita harus ginikan dulu gitu loh. Jadi untuk nilai yang 0 itu nanti yang akan kita lakukan perbandingan. Oke, lanjut kita ke analisa alternatif. Nah, alternatifnya juga sama dengan kriteria. Jadi kita lakukan yang punya kepentingan yang sama dulu. Nilai yang sama gitu. Kita tambahkan alternatifnya lokasi 1 itu sama penting dengan
lokasi 1 kita save. Lalu lokasi 2 itu sama penting dengan lokasi 2, kita save lagi. Lalu lokasi 3 sama penting dengan lokasi 3, kita save lagi. Oke, sampai tahap ini sudah, mari kita periksa lagi tabel kriterianya ini, tabel alternatifnya ini. Untuk analisa kriterianya udah sama, oke. Analisa alternatifnya juga udah sama. Selanjutnya kita coba lakukan penghitungan untuk kriteria. Ini yang saya bilang tadi. Jadi ini harus bernilai 1. Oke. Ini sama ini itu bernilai 1. Jarak BTS dengan ini bernilai 1. Pesaing dengan ini bernilai 1. Luas bangunan dengan luas bangunan itu bernilai 1. Jadi nanti yang akan dihitung di dalam AHP itu yang bernilai 0. Yang bernilai 0 ini yang akan kita hitung. Oke teman-teman, coba kita masukkan dulu ya. Itu kolom kedua itu nilainya 3. Oke. Nilainya 1 deh. 1, sorry, nilainya 1. Lalu ini yang kedua nilainya 3. Ini nilainya 1. Ini nilainya 3. Lalu yang jarak ke sarana pendidikan dengan jarak BTS itu nilainya 2. Yang ini nilainya 1. Yang ini nilainya 1. Lalu ini nilainya 1. Ini 2. Dan ini 3. Nah ini bebas teman-teman inputkan, sesuaikan dengan kasusnya, sesuaikan dengan tugas skripsinya, dengan tugas kuliahnya. Artinya tidak bisa mengikuti seperti video ini gitu loh. Ini kan dalam demo aplikasi ini memang jarak ke pondok mahasiswa itu dengan jarak ini case-nya harus sama penting gitu. Nanti teman-teman sesuaikan aja menu-menu kriterianya seperti apa, terus nilai-nilai perhitungannya seperti apa. Hasilnya juga pasti berbeda dan sesuai dengan tugas skripsinya. Nah, penghitungannya gimana gitu? Penghitungannya yaitu ini, yang nilai 1 ini dibagi dengan 1 ini kan tadi 1 dibagi 1, maka di sini seharusnya itu akan bernilai 1. Oke. Lalu 1 dibagi 3, jarak sarana pendidikan dibagi dengan jarak dengan BTS itu akan menempati kolom di sini nanti. Seperti itu penghitungannya. Lalu lanjut yang ini 1 dibagi dengan 1, jarak sarana pendidikan dibagi dengan pesaing, dia akan masuk nilainya ke sini. Oke, teman-teman sampai di sini paham? Lalu yang ini jarak ke sarana pendidikan dibagi dengan luas bangunan yaitu bernilai 3, dia akan mengisi kolom yang ini. Begitu juga untuk baris yang keduanya juga, ini 1 dibagi dengan 2, dia isi di sini. Ini 1 dibagi dengan 1, dia akan isi di sini. 1 dibagi dengan 1, dia akan isi di sini. Nah yang kolom ketiga juga gitu, kolom ketiga baris ketiga 1 dibagi 1 dia ke sini, 1 dibagi 2 dia ke sini. Yang kolom ke baris keempat, kolom keempat juga sama. Yang ini 1 dibagi 2 dia akan ke sini. Yang ini tidak ada nilai pembagiannya. Oke, coba kita proses. Nah, ini teman-teman yang saya bilangkan tadi, ya kan? Ini nilainya 1, 1, 1, 1, 1. Oke. Ini yang 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Ini 1 dibagi 1, itu nilainya 1. 1 dibagi 3, itu nilai 0,33 sekian. 1 dibagi 1, dia akan isi di sini. 1 dibagi 3, dia akan isi di sini. Lalu ini kita totalkan, dapatnya 3,66 sekian. Terus untuk baris kedua kolom kedua, 1 dibagi 2 0,5. 1 dibagi 1 itu 1, 1 dibagi 1 itu 1. Kita totalkan 4,5.
Oke, lanjut yang ke sini. 1 dibagi 1 dia 1, 1 dibagi 2 dia 0,5, ditotalkan dari atas sampai 2 itu nilainya 7,5. Lalu lanjut 1 dibagi 3 itu 0,33. Oke, sampai di sini paham? Nah, ini tabel normalisasinya dapatnya dari mana? Nah, tabel normalisasinya itu yang untuk kolom pertama kita bagi ini 1 dibagi dengan ini, nilainya ini 0,277. Oke, cara penghitungan seperti itu ya teman-teman ya. Yang jarak ke sana pendidikan itu nilainya 1 tadi dibagikan dengan ini, dia akan isi di sini. Oke. Jarak dengan BTS yaitu 0,333 dibagi dengan ini, dia akan isi di sini. Oke, sampai di sini paham? Lalu 1 dibagi dengan ini, dia akan isi di sini. Oke. Lalu ini dibagi dengan ini, dia akan isi di sini. Oke. Lalu ini 1 ini dapatnya dari mana? Dari total kolom pertama. Paham? Nah, yang kolom kedua seperti itu juga. 1 ini dibagi dengan 4,5, hasilnya ini. Ini dibagi ini, hasilnya ini. Oke, sampai di sini sudah mengerti kan kawan-kawan? Ini tidak susah, untuk penghitungannya tidak rumit. Kolom ketiga juga sama. Ini dapatnya dari sini, bagi sini, dapatnya ini. Yang ini juga dibagi sama ini, dapatnya ini. Yang luas bangunan ini dibagi ini, dapatnya ini. Nah, terus kolom prioritas kriterianya dapat dari mana? Kolom prioritas kriterianya yaitu ini total. Total ini ditambah ini, tambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, tambah dengan ini, dibagi dengan ini. 0,2727, hasilnya akan 0,285. Jadi penghitungan seperti itu. Teman-teman totalkan semua baris pertama dibagi dengan kolom pertama. Untuk nilai yang kedua, yang ini 0,218, ditotalkan seluruh baris kedua dibagikan dengan kolom pertama. Untuk yang baris ketiga 0,153, ditotalkan baris ketiga semua dibagikan dengan 0,0909 yaitu kolom pertama. Begitu juga baris selanjutnya, begitu juga baris selanjutnya. Nah, yang ini dapatnya dari sini. Total ini semua, ini ditambah ini, tambah ini, ditambah ini, ditambah ini, dapatnya 0,99. Oke, next kita ke tabel konsistensi metrik. Konsistensi metrik ini untuk menguji apakah nilai kriteria kita ini sudah bersifat konsisten atau tidak gitu. Jadi yang ini, yang baris pertama ini itu kan sama ini, ya kan? Nah, untuk perhitungannya seperti apa? Nah, itu bisa teman-teman nanti baca di di file yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Di situ nanti kita buatkan cara penghitungan manualnya seperti apa. Dapat ini dari mana? Dapat ini dari mana? Dapat ini dari mana? Dapat ini dari mana? Supaya teman-teman mengerti, silakan di-download ya, jangan lupa. Nah, ini tabel rasio indeks, ini bawaan dari metodenya. Karena kita menggunakan 5 kriteria, jadi ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti ini pembandingnya. Oke. Jadi total ini semua dibandingkan ini, dibagikan dengan kolom yang kelima. Kalau teman-teman punya
kriterianya 7, maka dibagikan dengan ini. Oke, nah yang ini dapat nilai max-nya itu dari mana? Bisa ditengok di filenya. Ini rumusnya ya. Oops. Sebentar, ini ada muncul pula ini apa ini? Bentar ya. Oke, kita lanjut ya dulu. Jadi kalau nilai yang max-nya ini lebih kecil dari 0,1, maka ini hasilnya 0,0063. Ini kan lebih kecil dari rasio indeksnya itu lebih kecil daripada 0,1, maka keterangannya itu datanya konsisten. Tetapi jika nilai rasionya ini lebih dari ini, maka di sini dikatakan data tidak konsisten. Nah, kalau data tidak konsisten, berarti coba diperiksa-periksa lagi. Mungkin ada kesalahan penghitungan atau apa dari rumus-rumusnya. Oke, sampai di sini sudah paham semua ya, teman-teman? Inilah hasil perhitungan dari kriterianya. Oke, kita lihat lagi. Oke. Nah, ini akan tersimpan di database. Ini akan tersimpan ke dalam database. Kita coba buka database-nya. Ini apanya? Nama database-nya. Dia adanya di sini, weight kriteria, di tabel kriteria. Nah, ini yang saya bilang tadi. Weight pertama itu 0,285, weight kedua 0,218, yang weight ketiga 0,183, weight keempat 0,232, yang kelima itu 0,11. Nanti yang ini, hasil kriteria ini akan kita bandingkan dengan banyaknya alternatif. Jadi satu alternatif kita bandingkan dengan satu kriteria, satu alternatif bandingkan seperti itu seterusnya. Jadi kalau teman-teman punya banyak alternatif, tentu penghitungannya akan sangat banyak nanti. Oke, next kita kembali ke aplikasinya dulu. Sampai di sini udah ada yang paham ya teman-teman. Selanjutnya kita analisa hasil alternatifnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang nilai kepentingan tadi. Lokasi 1 dengan lokasi 1 itu nilainya 1, lokasi 1 dengan lokasi 2 itu lokasi 2 dengan lokasi 2 itu nilainya 1, lokasi 3 dengan lokasi 3 itu nilainya 1. Jadi yang akan dihitung nanti yang masih memiliki nilai yang 0 ya, yang nilai 0. Nah, buat ini gimana? Sini kok bisa dua inputan, sini kok bisa satu inputan. Artinya gini, kalau di sini cuma 3 baris ya kan, 3 baris, ini kan udah ada nilai defaultnya, nilai mutlaknya, berarti masih sisa 2 lagi dong. Nah, 2 lagi itu sebagai inputan perbandingan. Oke, seperti itu. Kalau di sini baris kedua, kolom kedua, tentu ini yang akan dihitung itu cuma 1, maka nilai inputnya juga cuma 1. Oke, kita coba uji. Untuk yang ini nilainya 3, yang ini nilainya juga 3, yang lokasi kedua itu nilainya kita buat 2. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya, bisa diubah-ubah, diacak-acak, bisa ditengok penghitungannya seperti apa. Lanjut, ini nilainya 2, lalu ini nilainya 4, baris kedua itu nilainya 3. Oke, kita lanjut ke bawah. Untuk hitung alternatif pada jarak dengan BTS nya itu yang ini nilainya kita buat 2, yang ini nilainya 1, yang ini 2. Kita ke bawah lagi untuk hitung alternatif pada pesaing. Nilai pertamanya itu 2,
yang ini 3, dan yang ini 6. Oke, kita ke bawahnya. Itu alternatif pada luas bangunan itu bernilai 4, yang ini bernilai 3, yang ini bernilai 2. Oke, sampai di sini kita coba lihatkan lagi di sini apakah ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan di bagian ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah admin kita akan menjawabnya. Oke, kita periksa lagi. Sini 3, ini 3, oke, 2, oke. Ini 2, 4, 3, oke. 2, 1, 2, oke. 2, 3, 6, oke. 4, 3, 2, oke. Selanjutnya coba kita proses. Nah, ini hasilnya. Hasil hitungannya juga sama seperti kriteria tadi. 1 baris pertama ya, 1 di kolom pertama baris pertama ya, 1 dibagi 3 akan mengisi nilai yang tadi 0, itu ini dia. 1 dibagi 3 akan ngisi di sini. Oke. 1,66 itu dapatnya dari total ini. Oke. Selanjutnya baris kedua, 1 dibagi 2 dapatnya ini. 4,5 total dari kolom kedua. Nah, yang ini 1 dibagi 0,159 dapatnya ini. Oke. Yang tabel kedua juga hasil alternatif jarak ke sarana pendidikan juga sama penghitungannya. Ini ke sini dapatnya di sini, ini ke sini dapatnya ke sini. Yang ini juga jarak BTS-nya juga sama. Yang hasil alternatif pesaingnya juga sama. Nah, ini hasil alternatif luas bangunannya juga sama. Nah, seperti saya bilang di awal tadi, kalau teman-teman punya data alternatifnya lebih dari 3, itu ini akan banyak sekali nanti, panjang sampai ke bawah itu, sesuai dengan total alternatif yang teman-teman punya. Tidak akan hitung semua. Jadi satu alternatif dibandingkan dengan alternatif, dibandingkan dengan kriterianya, dibandingkan dengan masing-masing kriterianya untuk mencukupi sebanyak apa sih alternatif yang kita punya. Nah, ini ada tabel atribut. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi yang ini tadi atribut WEG yang saya katakan atribut WEG tadi itu dapatnya kan dari database tadi. Yang ini WEG pertama, WEG kedua, WEG 3, keempat, dan kelima ya kan. Nah, itu dilempar datanya ke sini 0,285, 0,218, jarak dengan BTS 0,153, jarak dengan pesaing 0,232, jarak dengan luas bangunan 0,11. Nah, yang ini lokasi 1 yang baris pertama 0,89 itu dapatnya dari mana? Kita lihat ke atas. Nah, itu dapatnya dari ini. Dari ini dikalikan dengan itu, dibagikan dengan jumlah alternatifnya, maka akan dapat ini. Nanti di bagian codingannya kita tengok. Kalau di bagian hasil akhir ini teman-teman kurang paham, silakan di-download file contoh kasusnya, di situ lengkap dengan pembahasannya per masing-masing tabel. Ini dapatnya secara otomatis, ini juga otomatis, ini juga otomatis, ini juga otomatis. Jadi hasil dari lokasi 1 keputusannya yaitu 0,535. Oke. Lokasi kedua itu 0,309. Lokasi ketiga itu 0,156. Jadi di sini dapat kita simpulkan
lokasi yang menjadi rekomendasi bagi penentuan lokasi terbaik menurut tempat kos mahasiswa tadi. Jadi ini sebenarnya SPK-nya, mahasiswanya itu ingin mencari tempat kos yang terbaik yang dari 3 lokasi ini yang mana. Maka hasil akhirnya yaitu yang terbaik yaitu 0,535. Ini ranking pertamanya 0,535. Sana lagi. Dan ranking keduanya yaitu 0,309. Ranking ketiganya 0,156. Oke, sampai di sini sudah kita demokan. Nah, untuk fitur-fiturnya, ya untuk fitur-fiturnya nggak usah lah ya, nanti teman-teman bisa. Yang penting kan SPK-nya. Kita tengok database-nya dulu. Database-nya itu nama database-nya SPK AHP2. Tabel-tabelnya ini aja, ada tabel pengguna, wake kriteria yang tadi, tabel alternatif, tabel kriteria, tabel perbandingan alternatif, tabel perbandingan kriteria. Oke. Sekarang kita akan coba lihatkan codingannya. Nah, ini codingannya. Nama filenya itu AHP2. Ini untuk apa namanya? Role admin. Jadi aplikasi kita ini mempunyai 2 hak akses, yaitu ada admin sama user. Antara admin dengan user itu halamannya berbeda. Bisa kita tengok sebentar ya. Sebentar. Ini kan kita login tadi menggunakan admin. Coba kita logout. Kita menggunakan user. Kebetulan sudah saya buat, nama usernya itu Budi. Passwordnya juga Budi. Kita login. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat menunya cuma ada 2 dibandingkan dengan yang tadi kan banyak menunya. Jadi si user ini hanya bisa lihat, bisa mengujikan, misalnya dia mau mengujikan gitu loh. Dia bisa utak-atik ini akan tersimpan di sini, dan ini juga dia hanya bisa mengujikan, tetapi dia tidak bisa merubah kriteria, tabel-tabel kriteria tadi tidak bisa diubah. Terus tabel-tabel alternatif dia juga tidak bisa mengubahnya. Di sini user juga bisa ganti password ya, ganti password, ganti nama, username segala macam. Oke. Nah, kita logout saja. Oke. Kita kembali ke coding. Ini halaman adminnya ya, bisa dilihat codingannya. Oke. Ini untuk alternatif editnya. Ini. Oke. Ini alternatif hapusnya. Oke. Ini untuk proses editnya. Oke. Ini alternatif tambahnya. Ini untuk tabel display alternatif. Ini untuk analisa alternatif hapus cerutnya ya. Ini juga cerut dari alternatif. Bisa dilihat codingannya. Di sini saya menggunakan Visual Code ya. Karena Visual Code codingannya lebih rapi, sangat powerful, mantap. Yang mau Visual Code silahkan download ke situs resminya. Itu gratis, bebas digunakan. Oke, bisa ditengok codingannya ya. Nah, ini nilai pembandingnya yang kita buat.
juga ini sama. Oke, kita di bawah. Nah, ini semua file-file yang di dalam aplikasi SPK yang kita demokan. Jadi jika teman-teman tertarik dengan aplikasi ini dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang aplikasi ini, ataupun teman-teman punya punya tugas akhir atau skripsi yang masih bingung, yang masih tidak mengerti cara penghitungan manualnya seperti apa, silahkan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar. Insya Allah kalau admin kita mempunyai waktu akan kita jawab. Atau yang ingin fast respon bisa hubungi kontak admin di kolom deskripsi video kita, bisa menghubungi pakai email, bisa menghubungi dari WhatsApp. Oke, sampai di sini dulu aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi kos terbaik menggunakan metode AHP. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kami, dan terima kasih juga sampai detik ini teman-teman masih mendukung channel Satu Pintu Official. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, tekan tombol like, dan share video demo aplikasi ini ke teman-teman yang lainnya, supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu dari apa yang teman-teman dapatkan.